Halo pemirsa sekalian, kembali lagi dengan gue Insan Praditya Anugrah. Yang kali ini kita akan membahas statement seorang politisi yang hendak eh, mewacanakan duet Megawati Prabowo untuk pemilu 2024. Oke, ini relevan atau tidak untuk pemilu 2024 dan bagaimana kans mereka? Pertama kita harus bedah masa lalu dari Megawati dulu. Profiling Megawati sendiri memang merupakan ikon tokoh dari perlawanan melawan tirani Orde Baru di era 1980 dan 1990-an. Jadi kalau kita bicara Myanmar, ada Aung San Suu Kyi sebagai sebuah simbol perlawanan, maka Indonesia punya Megawati sebagai simbol perlawanan atas otoritarianisme dan rezim militer Orde Baru. Nah, tapi Megawati ini kemudian tidak secemerlang Suu Kyi karena memang Megawati pernah menjadi presiden pada tahun 2001 menggantikan Abdurrahman Wahid. Namun setelah itu popularitas Megawati meredup dan tidak secemerlang Aung San Suu Kyi di Myanmar. Megawati sendiri banyak menuai kekecewaan ketika menjabat menjadi presiden karena banyak aspirasi-aspirasi pendukungnya yang kemudian tidak merasa tidak dipenuhi oleh Megawati. Dan hal ini terbukti di pemilu 2004, Megawati hanya meraup 26% di putaran pertama dan di putaran kedua kurang dari 40% melawan challengernya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu. Dan kemudian tahun 2009 Megawati kembali mencoba dan kali ini dengan pasangannya Prabowo Subianto yang ketika itu sedang naik popularitasnya untuk menjadi capres. Namun ketika itu ia menjadi cawapres Megawati. Nah, pasangan ini juga menjadi pesaing terdekat SBY, namun sayangnya dalam satu ronde SBY sudah dapat mendominasi dan pasangan ini hanya mendapat suara sekitar 20-an persen juga, antara 20 sampai 30%. Kemudian di 2014 dan 2019 kita tahu bahwa Prabowo kemudian maju sebagai challenger utama yang lumayan populer dan memiliki suara yang banyak dan populer untuk melawan kubu Megawati yang ketika itu sudah tidak lagi mencalonkan Megawati, tapi mencalonkan seorang tokoh baru, tokoh muda yang tidak terkait dengan masa lalu dan politisi yang dalam tanda kutip kiprahnya juga relatif baru, yaitu Joko Widodo. Nah, pencalonan Joko Widodo ini sendiri bisa kita lihat sebagai manuver PDI untuk memperoleh kekuasaan. Dan hal ini juga merupakan pertanda bahwa sebetulnya mereka sudah menyadari bahwa Megawati tidak lagi populer untuk mencalonkan diri sebagai presiden karena generasi terus berjalan dan semangat yang menjadikan Megawati sebagai ikon dalam perlawanan melawan Orde Baru ketika itu sudah mulai luntur karena generasinya sudah lumayan berbeda. Itu di tahun 2009 dan 2014. Kemudian di 2019 juga ternyata Prabowo melawan Jokowi dan PDIP menang telak karena sosok Jokowi. Kemudian ada yang mewacanakan tahun 2024 Megawati diduetkan dengan Prabowo karena elektabilitas Prabowo yang lumayan. Tapi bisa kita lihat bahwa generasi sudah jauh berbeda. Artinya dari sejak era pemilihan umum pertama, presiden pertama tahun 2004 yang dipilih secara langsung saja sudah ada spare 20 tahun. Sudah ada generasi baru. Di tahun 2024 para pemilih baru itu yang berusia 18 tahun itu lahir di tahun 2005. Bahkan mereka belum lahir ketika ada pemilu 2004.
maka relevansi dari popularitas yang ada di era lalu yang dinikmati oleh Megawati dan Prabowo agaknya kurang menyentuh mereka. Dan kalau kita lihat retorika Prabowo yang mengangkat masalah ekonomi, kita juga lihat Megawati seperti itu, dan masalah kemiskinan segala macam dengan retorika berdikari, self reliance gitu kan, itu mungkin masih menarik dan relevan tentunya. Tapi di dalam konteks 2024 di mana ekonomi sudah bertransformasi, berkelindan dengan kemajuan teknologi, ada fintech, ada e-money, ada Bitcoin, ada segala macam medium-medium baru yang merupakan representasi dari produktivitas manusia, membuat representasi dari produktivitas ekonomi manusia semakin kompleks dan tidak bisa apabila direncanakan oleh orang yang tidak mengalaminya sebagai generasi produktif. Oke, mereka masih hidup sekarang, mereka in touch dengan internet, tapi apakah mereka mengalami dinamika yang dialami anak muda, di mana dia beli Bitcoin, kemudian Bitcoin crash, merugi, di mana semua teknologi vintage, di mana semua teknologi digital kemudian mengubah perekonomian, belum lagi fenomena-fenomena yang kemudian menyusul seperti adanya hacker, seperti adanya praktek-praktek pencurian data pribadi segala macam. Tentunya mereka yang menjadi perencana, dalam hal ini presiden, tidak bisa memiliki jarak terlalu jauh dari generasi produktif. Setidaknya yang punya peluang lebih kepada mereka yang berusia antara 40 sampai 55 tahun. Maka jaraknya tidak akan jauh berbeda. Bagaimana mereka memandang realitas bukan lagi realitas tahun 70-an, bukan lagi realitas tahun 80-an di mana ekonomi masih sangat konvensional ketika itu. Bukan ekonomi era Orde Baru atau 90-an atau awal 2000-an ketika awal reformasi. Kita hidup di era yang sangat berbeda, dengan semangat zaman yang berbeda, dengan budaya perekonomian yang juga berbeda. Belum lagi ada fenomena kelas prekariat karena adanya bonus demografi, dan di mana adanya konsep freelancer dengan adanya teknologi, banyak spot-spot atau posisi-posisi yang tidak tersentuh oleh undang-undang tenaga kerja yang lama. Bagaimana undang-undang tenaga kerja yang lama harus juga melindungi para pekerja freelancer dan pekerja digital yang bekerja dari rumah, karena mereka yang bekerja dari rumah juga tidak lepas dari eksploitasi kapitalisme itu sendiri. Dan hal-hal seperti inilah yang kemudian saya yakin mereka yang ada di usia Megawati dan Prabowo tidak mengalami api dari zaman tersebut, api dari zaman ini, kesusahan dari zaman ini, bagaimana menjadi kelas prekariat, bagaimana menjadi orang yang rentan dan tidak punya kepastian tentang pekerjaannya karena sumber daya manusia yang membeludak dan banyaknya tenaga kerja kontrak. Belum lagi ngomong-ngomong soal kontrak, bisa juga orang dengan gampang menunjuk kepada undang-undang outsourcing era Megawati Soekarno Putri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dan kalau misalnya Prabowo dan Megawati atau Megawati dan Prabowo kembali dicalonkan menjadi pasangan, ini sama seperti halnya menaruh Evander Holyfield atau Mike Tyson untuk kembali bertinju dengan mereka yang baru. Mereka bukannya tidak legend, bukannya tidak hebat, tapi waktu mereka sudah usai. Sama seperti menaruh Valentino Rossi untuk balapan di tim utama, yang mana dia sudah tua dan sudah tidak kompetitif. Masanya sudah lewat. Bukan dia tidak hebat,
Bukan Megawati dan Prabowo tidak hebat, tapi masanya sudah berbeda. Ini adalah era bagi orang-orang yang lebih muda dan lebih relate dengan kondisi zaman. Dan kalau memang dipaksakan, saya rasa pasangan Megawati Prabowo hanya akan menjadi bulan-bulanan pemilu. Demikian analisis dari saya, sampai bertemu di lain kesempatan. And don't forget to subscribe our channel. Thank you.